Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini izinkan saya menyampaikan proposal penelitian dengan judul Pengembangan Gamifikasi Genially terhadap Kemampuan Bahasa pada Anak Usia 5-6 tahun di Banda Aceh. Topik ini saya pilih karena media gamifikasi Genially adalah salah satu media pembelajaran berbasis perangkat lunak yang memiliki berbagai fitur menarik. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat menemukan cara yang efektif untuk membantu anak-anak mengembangkan kemampuan bahasa mereka dengan lebih optimal sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pendidikan anak usia dini. Nah, mari kita mengeksplorasi lebih dalam mengenai latar belakang, tujuan, serta metode yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Saya berharap diskusi ini dapat menjadi langkah awal yang bermakna untuk membawa perubahan bagi pendidikan anak usia dini. Baik, langsung saja kita membahas yang pertama, latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan sebuah proses pembinaan yang ditunjukkan untuk anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan guna mendukung perkembangan jasmani dan rohani anak, agar mereka siap untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Pendidikan anak usia dini didefinisikan sebagai suatu proses pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang memberikan rangsangan pendidikan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak agar siap memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4. Selanjutnya, perkembangan bahasa merupakan salah satu dari sekian banyak aspek pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Perkembangan aspek ini sangat penting karena dapat membantu anak-anak meningkatkan kosakata mereka dengan cepat menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain dan mengekspresikan diri mereka melalui bahasa. Peneliti bermaksud menggunakan media gamifikasi Genially untuk membantu anak-anak meningkatkan kemampuan bahasa mereka guna mengatasi permasalahan saat ini. Media ini adalah perangkat lunak pembelajaran yang menawarkan berbagai fitur seperti games, edukasi, konten interaktif, desain visual yang menarik, serta fleksibilitas tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dorongan anak untuk belajar, khususnya di bidang perkembangan bahasa, dengan membuat pengalaman belajar lebih menarik dan partisipatif. Baik, lanjut ke slide kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh perkembangan media gamifikasi Genially terhadap kemampuan bahasa anak usia dini. Yang kedua, sejauh mana kelayakan media gamifikasi Genially yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengkaji proses pengembangan media gamifikasi Genially dalam meningkatkan kemampuan bahasa kepada anak usia dini. Yang kedua, untuk mengevaluasi kelayakan media gamifikasi Genially yang dikembangkan dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini. Nah, lanjut slide ketiga, yaitu manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teori, dan yang kedua manfaat praktis. Kita jelasin yang pertama dulu, manfaat teoris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai pengaruh media gamifikasi Genially terhadap kemampuan bahasa anak usia dini. Yang kedua, manfaat praktis. Di sini terbagi dua lagi, yaitu pertama manfaat bagi guru dan kedua manfaat bagi peneliti. Nah, manfaat bagi guru, peneliti ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan yang bermanfaat bagi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak usia dini. Yang kedua, manfaat bagi peneliti. Penelitian ini akan memberikan pengalaman langsung kepada peneliti dalam menerapkan media gamifikasi Genially sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini. Nah, selanjutnya definisi operasional. Sebelum membahas lebih lanjut, peneliti akan memberikan penjelasan yang jelas, ringkas, dan relevan tentang judul penelitian yang berkaitan dengan tujuannya. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang menyeluruh tentang istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Gamifikasi adalah pendekatan yang mengintegrasikan elemen-elemen permainan untuk menyelesaikan masalah di luar konteks. Gamifikasi dapat diartikan sebagai penambahan elemen-elemen permainan ke dalam aktivitas permainan dengan tujuan membuatnya lebih menarik dan menyenangkan bagi para peserta. Kedua, Genially adalah alat pembelajaran online yang memungkinkan terciptanya narasi dan penyampaian pengetahuan yang menarik dan menarik secara visual. Platform ini menawarkan berbagai pilihan konten seperti poster, game, infografis, dan konten kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, yang ketiga, kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa anak pada usia 5-6 tahun memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam percakapan anak, sudah dapat mendengarkan orang lain, berbicara dan memberikan respon terhadap pencapaian tersebut. Percakapan yang dilakukan mencakup berbagai komentar tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan apa yang mereka lihat. Di usia ini, anak-anak juga mulai mampu mengekspresikan diri, menulis, membaca,
dan bahkan berpuisi. Selanjutnya, keempat, anak usia dini 5-6 tahun. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan anak usia dini adalah anak yang berusia antara 5 hingga 6 tahun. Pada usia ini, anak berada pada tahap pra-operasional, di mana mereka mulai menggambarkan dunia sekitar mereka menggunakan kata-kata, imajinasi, dan gambar. Anak-anak pada usia 5-6 tahun umumnya memiliki sifat egosentris dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Gamifikasi adalah pendekatan yang mengintegrasikan elemen-elemen permainan untuk menyelesaikan masalah di luar konteks permainan. Ada berbagai definisi gamifikasi yang bervariasi tergantung pada sudut pandang atau bidang yang mengartikannya, karena belum ada definisi gamifikasi yang diterima secara universal. Namun secara umum definisi gamifikasi dijelaskan dalam Games Symposium 2017. Gamifikasi dapat diartikan sebagai penambahan elemen-elemen permainan yang menyenangkan bagi para peserta. Hal ini dilakukan dengan memberikan umpan balik yang terukur dan relevan terhadap aktivitas tertentu, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna tanpa mengubah aktivitas utama yang dilakukan secara umum. Gamifikasi menunjuk pada penerapan elemen desain permainan dalam konteks permainan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan fitur-fitur terkait permainan yang mendukung penciptaan nilai keseluruhan bagi pengguna. Selanjutnya, yang kedua ada Genially. Genially adalah platform media pembelajaran online yang dimulai sebagai startup berbahasa Spanyol. Menurut Khairon mengklaim bahwa platform ini dibuat sebagai sarana pembelajaran interaktif. Dalam DR Uni Astuti SH 2021, selain itu, menurut Hermita 2021 mengatakan bahwa Genially merupakan platform media interaktif online yang menawarkan konten menarik secara visual. Menurut Permatasari 2021, Genially adalah alat pembelajaran online yang menyediakan berbagai fitur untuk membuat prestasi interaktif, infografis, gamifikasi, video presentasi, gambar interaktif, kartu interaktif, poster, dan media lainnya yang dapat digunakan secara gratis. Nah, selanjutnya yang ketiga, kemampuan bahasa anak usia dini. Menurut Werner menjelaskan bahwa perkembangan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa diulang kembali. Selain itu, perkembangan anak mencakup berbagai aspek seperti perkembangan fisik, motorik, sosial, kepribadian bermain, kreativitas kognitif, moral, minat, dan bahasa. Salah satu aspek perkembangan yang terjadi pada anak usia dini adalah perkembangan bahasa. Bahasa mencakup kemampuan berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca. Bahasa memungkinkan anak untuk mengubah pengalaman yang masih mentah menjadi simbol-simbol yang dapat digunakan untuk perkembangan berpikir dan berbahasa. Oleh karena itu, bahasa berfungsi sebagai alat untuk berpikir dan mengekspresikan diri. Bahasa adalah sistem simbol yang terorganisir yang digunakan untuk menyampaikan dan menerima pesan atau maksud. Bahasa juga dapat dipahami sebagai suatu kode di mana ide atau gagasan tentang dunia atau lingkungan diwakili oleh seperangkat lambang yang disepakati bersama saat berkomunikasi. Menurut Perliana dan Agustina 2015. Nah, slide selanjutnya yaitu penelitian relevan. Beberapa penelitian pengembangan telah dilakukan mengenai kemampuan bahasa melalui berbagai bentuk permainan. Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang relevan dilakukan oleh Indra Juwita Arja dengan judul Pengembangan Kartu Bergambar untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini dengan menggunakan metode bercakap-cakap pada RA Ar-Rahman Kabupaten Muko 2020. Yang kedua, penelitian relevan yang digunakan oleh Ika Retnaningsi dengan judul Pengembangan Media Kartu Kuartet untuk Mengembangkan Kosakata pada Anak Kelompok B Taman Kanak-kanak 2017. Yang ketiga, penelitian relevan yang dilakukan oleh Meriana dengan judul Peran Guru dalam menggunakan media kartu baca bergambar untuk meningkatkan kemampuan membaca 2022. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian jenis. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, di sini saya mengambil jenis penelitian R&D yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji sejauh mana efektivitas produk tersebut. Model yang saya ambil yaitu model EDDI digunakan dalam metode penelitian ini karena merupakan model pengembangan yang efektif dan sangat penting untuk menciptakan model yang ramah pengguna, efisien, dan mudah diterapkan. Nah, selanjutnya yang kedua, prosedur penelitian. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian dan pengembangan R&D dengan menggunakan model pengembangan EDDI yang terdiri dari berbagai tahap pengembangan adalah yang pertama itu analisis, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan atau development, yang keempat implementation atau implementasi, yang kelima evaluasi atau evaluation. Yang ketiga, lokasi penelitian. Nah, saya meneliti di salah satu TK di Banda Aceh yang dilaksanakan di TK Seulanga Az-Zahra, Banda Aceh, yang dipilih berdasarkan kriteria untuk anak usia 5-6 tahun. Nah, yang keempat ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini teknik pengumpulan data saya merujuk pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang ada di lapangan. Adapun tekniknya, yang pertama lembar validasi oleh validator, yang kedua lembar observasi kemampuan bahasa pada anak, yang kelima instrumen penilaian atau penelitian,
di sini saya pakai 2 instrumen. Yang pertama, lembar validasi. Nah, penilaian dari lembar validasi dan penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan masukan berupa kritik, saran, dan tanggapan mengenai media gamifikasi Genially yang dikembangkan. Lembar validasi ini akan diserahkan kepada validator untuk menilai kelayakan media yang akan diuji coba. Penilaian dari validator akan menentukan kelayakan pengembangan media gamifikasi Genially terdiri dari 4 kategori, yaitu sangat tidak layak, yang kedua tidak layak, yang ketiga layak, dan yang keempat sangat layak. Nah, yang kedua, instrumen penilaian lembar observasi. Tujuan dari lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan media Genially untuk memantau perkembangan bahasa pada anak usia dini. Jika menyangkut anak, lembar observasi berbentuk daftar periksa. Pengukuran subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan pedoman. Amanat Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional dengan kategori yang pertama BB, belum berkembang, yang kedua MB, mulai berkembang, yang ketiga BSH, berkembang sesuai harapan, yang keempat BSB, berkembang sangat baik. Selanjutnya yang keenam, teknik analisis data. Analisis data adalah tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Teknik analisis data dilakukan untuk menghasilkan produk gamifikasi Genially yang berkualitas dan menarik dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak dengan memenuhi aspek kelayakan dan kepraktisan. Di sini saya mengambil ada 2 teknik. Yang pertama itu analisis kelayakan validasi, yang kedua lembar observasi kemampuan bahasa anak usia dini. Baik, berakhirlah dari proposal saya atau dari presentasi saya hari ini, maka berakhirlah pertemuan kita. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Mungkin dari perkataan atau perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga materi saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.